Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang sangat viral beberapa waktu yang lalu yang berjudul KKN di Desa Penari. Sebenarnya cerita KKN di Desa Penari ini memiliki dua perspektif yang saya rangkum menjadi satu cerita dengan tujuan agar kalian dapat lebih memahami mengenai cerita ini. Di dalam cerita ini semua nama lokasi, kampus, fakultas, dan semuanya disamarkan. Namun kejadian ini terjadi pada akhir tahun 2009 dan mahasiswa-mahasiswi yang terlibat adalah angkatan tahun 2005 dan 2006. Cerita ini mengambil dari dua sudut pandang, yaitu Nur dan Widya. Sebelum memulai cerita, saya akan memperkenalkan karakter-karakternya dulu. Di cerita ini, 6 mahasiswa-mahasiswi yaitu Nur, Ayu, Widya, Bima, Wahyu, dan Anton. Ada juga kakaknya Ayu yaitu Ilham, Pak Prabu, dan Mbah Buyut. Baik, kalau begitu simak ceritanya. Pada suatu malam, Ayu dan Nur sedang membahas tentang program KKN mereka. Lalu Ayu mengatakan pada Nur bahwa dia tahu sebuah desa yang cocok dan kakak Ayu yang bernama Ilham akan mengantarkan mereka ke sana. Singkat cerita, berangkatlah mereka bertiga ke desa yang dimaksud. Perjalanan dari kota ke desa ini membutuhkan waktu sekitar 5-6 jam. Di perjalanan, Ayu mengatakan bahwa tempat ini sangat cocok untuk program KKN mereka karena alamnya masih asri, desanya masih bagus. Namun di lain pihak, Nur sedikit bimbang karena Nur sendiri memang membutuhkan tempat untuk KKN. Namun di sisi lainnya, Nur adalah orang yang sedikit sensitif dengan hal mistis. Perjalanan ke desa itu, Nur melihat seorang pengemis tua yang melihat ke arahnya dengan tatapan dingin, seakan-akan bilang, "Jangan ke sana." Ilham mengatakan bahwa desa ini masih belum memiliki akses mobil, jadi mereka harus berhenti di kota dan melanjutkan naik motor untuk masuk ke desanya melewati hutan. Tibalah mereka di kota terdekat, lalu mereka naik motor menuju desanya. Di perjalanan masuk ke desa, di tengah-tengah hutan, Nur melihat seorang wanita cantik yang sedang menari di atas batu. Parasnya elok, dengan tatapannya yang tajam melihat dan tersenyum ke arah Nur. Namun setelah dilihat lagi, sosok wanita itu sudah tidak ada. Saat itu Nur tahu bahwa ada suatu hal yang menyambut mereka masuk ke desa itu. Akhirnya mereka pun tiba di rumah teman Ilham yang bernama Pak Prabu. Dia adalah seorang kepala desa di sana. Pak Prabu mengatakan bahwa belum pernah ada mahasiswa KKN yang datang ke desa itu, dan Pak Prabu sangat tidak menyarankan untuk melakukan KKN di desanya. Tapi Ilham berusaha meyakinkan Pak Prabu bahwa adiknya benar-benar membutuhkan proker ini, dan Ilham mengatakan bahwa mereka tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh di desa itu. Pak Prabu merasa iba dan dia memperbolehkan mereka untuk KKN di sana. Setelah itu, Pak Prabu mengajak mereka berkeliling ke desa untuk melihat desanya. Di tengah perjalanan, Nur melihat sebuah batu yang ditutupi kain hitam yang di bawahnya ada sesajen dan kemenyan. Namun tiba-tiba di atas batu itu Nur melihat sosok hitam dengan mata merah menyala dan seluruh badan ditutupi rambut. Nur dan makhluk ini saling menatap. Lalu Nur mengajak Ayu untuk pergi dari sana. Di perjalanan, si Ayu mengatakan kepada Nur untuk mengajak Bima, Widya, dan seorang seniornya untuk masuk ke kelompoknya. Awalnya Nur menolak Bima, tapi ya udah, akhirnya Bima boleh ikut gabung. Nur dan Bima sudah berteman lama sejak mereka di pondok dulu. Cerita kita persingkat saat mereka semua berangkat di hari KKN mereka. Sebenarnya Ibu Widya punya perasaan tidak enak dengan desa yang mau mereka jadikan tempat KKN itu. Tapi karena mereka memang butuh, ya udahlah, ibunya membiarkan mereka pergi dan mendoakannya. Perjalanan ke sana mereka naik elf dan tiba-tiba gerimis. Saat sampai di lampu merah, mereka didatangi oleh seorang perempuan pengemis tua yang sontak menggebrak mobil
dan membuat semua penumpang kaget kebingungan. Si supir berteriak dan melemparkan uang receh ke arahnya. Mobil kembali berjalan, dan ketika Nur menoleh ke belakang, si pengemis tua itu seakan-akan mengatakan, "Jangan berangkat, nak." Sampai di kota terdekat, mereka kembali naik motor untuk masuk ke desanya itu. Melewati hutan, jalannya becek karena gerimis, dan yang terdengar hanyalah deruh dari motor mereka. Sampai akhirnya Nur mendengar suara gamelan. Suaranya sayup-sayup jauh, tapi semakin lama semakin terdengar. Bau melati pun juga menyengat ke hidungnya, tapi Nur tetap fokus untuk mencari dari mana suaranya. Tepat di antara rerumputan di sebelah jalan setapak, Nur melihat seorang perempuan menunduk. Si perempuan ini lalu mengikuti Nur dengan lenggak-lenggok lehernya, serta gerakan tangannya yang mengikuti alunan gamelan. Wanita itu menari di gelapnya malam, di tengah sunyinya hutan. Setelah tiba di desa, Ayu bertanya ke Pak Prabu, "Pak, kok jauh banget jalannya?" Pak Prabu menjawab, "Jauh gimana? Wong hanya 30 menit." Mereka berenam diajak keliling desa untuk melihat lokasi-lokasi yang ada di desa untuk proker mereka. Di tengah perjalanan, ada kuburan di mana semua batu nisannya ditutupi kain hitam. Seluruh area pemakaman dikelilingi oleh pohon beringin dan lagi-lagi sesajen. Dipikir Nur, "Wah, ini udah gak bener." Lalu Nur meminta izin untuk kembali ke tempat di mana mereka akan menginap. Jadi sisanya terus melanjutkan perjalanan. Dan ini adalah dari sudut pandang Widya, sampai mereka bertemu dengan tapak tilas. Jadi tapak tilas ini adalah batas di mana orang tidak boleh melewatinya. Jadi di sampingnya ada kain merah lengkap dengan janur kuning layaknya pernikahan. Pak Prabu kekeh bilang bahwa ini adalah batas kalian di desa ini. Ayu bertanya, "Emang kenapa, Pak?" Kata Pak Prabu, "Ya jika kalian melewati ini, kalian akan tersesat ke hutan dan kami akan sulit mencari kalian." Sesampainya di rumah penginapan, Nur bicara kepada Ayu. Sepertinya ada hal yang tidak beres. Jelas-jelas Pak Prabu sudah menolak kita di awal kan? Ayu menepis dengan mengatakan, "Sudahlah, tidak akan terjadi apa-apa di sini. Kan kita bareng-bareng." Malam pun tiba. Nur, Ayu, dan Widya tidur sekamar beralaskan tikar. Tiba-tiba Nur punya perasaan yang tidak enak. Untuk menghilangkan perasaannya itu, Nur tiba-tiba melihat mata merah yang menatapnya dari sudut kamar yang minim cahaya itu. Nur kaget dan menutup mukanya menggunakan selimut dan membacakan doa. Tapi setiap Nur selesai membaca satu doa, tiba-tiba suara kayu digebrak muncul. Nur pun takut. Ia menangis sampai tertidur. Besok paginya Widya mengajak Nur untuk mandi. Di desa itu ada suatu tempat yang dinamakan sinden, semacam candi kecil yang ada kolamnya yang memang digunakan untuk mandi. Nur bersedia, asal Nur yang mandi duluan. Pas sampai di sana, Nur masuk untuk mandi dan Widya menunggu untuk jaga di depan. Setelah masuk ke dalam, Nur langsung mencium bau tidak enak seperti daging busuk. Nur buru-buru mandi, namun saat dia mandi, Nur merasa seperti ada yang menyentuh badannya bersamaan dengan air yang mengalir. Setelah ia perhatikan, air yang ada di dalam kendi tersebut penuh dengan rambut. Nur kaget dan cepat-cepat menyelesaikan mandinya. Setelah mandi, dia berusaha membuka pintu biliknya, namun seakan-akan ditahan oleh seseorang dari luar, dan Nur pun berteriak, "Wid, buka Wid!" Namun tidak ada jawaban dari Widya. Dalam teriakannya, Nur pun tersadar bahwa ada sesosok makhluk hitam yang ada di belakangnya yang sangat besar, bahkan saking besarnya hingga menyentuh langit-langit dari sinden itu. Nur pun tutup mata dan melempar batu ke arahnya. Namun tiba-tiba setelah pintu bilik bisa dibuka, Widya bingung melihat Nur. Nur hanya bilang bahwa dia akan jaga di luar. Widya pun masuk untuk mandi. Saat Nur menjaga di luar, ia mendengar ada suara orang yang sedang berkidung. Nur memanggil-manggil Widya sambil mengintip dari celah
yang ada di bilik itu. Namun kemudian yang ia lihat bukanlah Widya, melainkan sesosok wanita cantik yang ia lihat tempo hari sedang membasuh badannya sambil berkidung. Nur tetap melihat wanita itu sampai wanita itu menoleh melihat Nur dan dia hanya tersenyum. Nah, dari perspektif Widya ini sedikit ada perbedaan. Kita ulang dari awal lagi. Saat Nur memulai untuk mandi duluan, saat Widya jaga di luar, tiba-tiba suara airnya berhenti. Lalu dia memanggil Nur sambil menggedor bilik, tapi Nur tidak menjawab. Dari suasana yang sangat sunyi dari dalam, tiba-tiba ada seseorang yang sedang berkidung atau menyanyikan lagu Jawa yang sangat lembut. Widya menggedor biliknya lagi dan Nur keluar. Tapi Widya bingung karena melihat wajah Nur yang bingung ketakutan. Widya masuk dan cepat-cepat mandi. Saat Widya mandi, ia seakan-akan merasa bahwa ada sosok yang sedang mengawasinya mandi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah selesai mandi, Widya keluar dan bertanya, "Nur, kamu bisa berkidung Jawa?" Mendengar akan hal itu, Nur benar-benar merasa ada yang aneh. Lalu Nur langsung mendatangi rumah Pak Prabu, dan di sana ada seorang kakek yang sudah menyiapkan 3 gelas kopi. Seakan-akan mereka sudah tahu bahwa Nur akan datang ke mereka. Kakek itu mengatakan, "Cak Ayu, kopi ini untuk kamu." Nur bilang, "Saya nggak ngopi, Bah. Udah diminum aja. Tidak baik menolak pemberian tuan rumah," kata Mbah Buyut itu. Nur pun meminumnya. Aneh, kopi itu manis dan harum aroma melati. Bahkan kopi itu tidak ada ampasnya. Mbah Buyut itu pun bilang, "Ceritakan kenapa kamu datang ke sini," katanya. Nur bertanya ke Pak Prabu, "Kenapa ada sosok besar yang mengikuti saya? Kalau saya ada perbuatan salah, tolong dimaafkan." Si Mbah Buyut malah bilang, "Ini bukan salahmu. Alasan kamu diikuti sosok itu adalah karena kamu membawa sesuatu dari luar." Singkat cerita, si Nur ini memiliki hadam yang selalu mengikuti dan menjaganya. Nur pun bilang, "Maaf, saya nggak ngerti, Bah." Terus si Mbah bilang, "Ya udah, besok kamu kembali lagi ke sini malam-malam." Nur pun kembali ke penginapannya. Malam itu Nur bermimpi sangat panjang, yang intinya ia melihat Widya memeluk ular, yang seakan-akan ular itu adalah peliharaannya. Nur terbangun karena ada suara keras dari luar rumahnya. Nur bertanya-tanya, kenapa di luar banyak orang. Lalu Wahyu mengatakan bahwa Widya sedang menari di tengah gelapnya malam sendirian. Sedangkan dari sudut pandang Widya, justru Widya bangun di tengah-tengah tidurnya dan dia melihat Nur keluar dari rumah. Terdengar suara gamelan dan tiba-tiba sosok Nur ini mulai menari mengikuti alunan gamelan. Ketika ia sedang melihat Nur sedang menari itu, ia mendatangi Nur. Namun tiba-tiba sosok Nur ini berubah menjadi sosok yang sangat seram. Ketika dia melihat sosok seram ini, tiba-tiba dia ada yang membangunkan, dan ternyata dialah yang sedang menari di tengah hutan sendirian. Melihat kejadian itu, semua orang menjadi bingung. Keesokan malam harinya, Nur mendatangi rumah Pak Prabu karena disuruh Mbah Buyut pada hari sebelumnya. Pak Prabu dan Mbah Buyut mengajak Nur ke batu di mana ia melihat sosok hitam besar pertama kali. Di sana Pak Prabu menggorok seekor ayam dan menyiramkan darahnya ke atas batu itu. Mbah Buyut menanyakan pada Nur, "Apa kamu percaya bahwa di sini ada desa yang disebut Desa Halus?" Nur mengangguk, "Iya percaya, Bah." Mbah Buyut tersenyum dan mengatakan, "Sebentar lagi kamu akan melihat salah satu dari ratusan ribu penghuni Desa Halus tersebut." Nur terdiam dan kemudian muncullah sesosok hitam besar berambut sekujur tubuh dengan mata merah yang sedang mencilati darah yang tadi dikucurkan ke batu itu. Baik, ceritanya saya selesaikan sampai sini dulu. Kita lanjutkan ceritanya ke part 2 di konten selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.